Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute menarasikan berbagai masalah-masalah kebangsaan, keumatan, membahas masalah ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita seorang wakil menteri. Ya, dia juga seorang sekjen Partai Bulan Bintang. Teman-teman mengatakan partai yang paling jujur di dunia. Amin. Karena antara lambang dan namanya itu sesuai, bulan dan bintang. Ya. Siapa beliau? Kita sapa Insinyur Afriansyah Nur, MSI. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sekali kelihatannya ya? Ya, lumayan lah. Pak Aminuddin namanya juga kita kerja kan. Jadi terima kasih nih ada waktu kita untuk ketemu. Untuk bincang-bincang santai ya, Bang Amin ya. Apalagi jadi tim ses sekarang ya. Ya, mau jadi tim sesnya Pak Prabowo Gibran. Wah, kira-kira gimana menurut prediksi Bang Afriansyah Nur nih? Kan paling tidak ini bagian untuk merilis sebagai bentuk kehumasan dari Pak Prabowo juga. Ya, jadi pertama-tama mengucapkan terima kasih ya, Bang Amin. Panggil aja Ferry, Bang, jadi lebih dekat kan. Siap. Jadi prinsipnya sebuah partai politik tentunya harus mengusung calon presiden dan wakil presiden. Di samping juga kita untuk memenangkan partai kita ada di parlemen kembali. Nah, tentunya dalam hal ini sinerginya itu harus beriringan. Ya. Jadi ketika kita mau pileg tentunya harus berbarengan dengan pilpres. Karena pemilu 2024 ini kan pileg dan pilpresnya tuh dipilih serentak pada waktu yang sama. Nah, jadi dengan kekuatan ini tentunya kami dari PBB merasakan pentingnya bahwa kekompakan, kemudian membangun infrastruktur partai yang sudah kita buktikan sekarang ini PBB langsung lolos verifikasi faktual, tidak lagi melalui gugat-menggugat. Berdarah-darah seperti tahun-tahun sebelumnya. Tiga kali kita menggugat. 2009, 2014, dan 2019. Dan itu juga banyak juga kader-kader kita yang banyak yang bikin masalah ya. PBB yang buat masalah dan ya ujung-ujungnya mereka juga tidak membantu partai, Bang. Jadi akhirnya kami sekarang dengan kesulitan, kekompakan dan ada istilah satu komando di bawah komandonya Prof. Yusril, Ketua Umum PBB tentunya. Saya sebagai sekjen diminta beliau untuk bagaimana PBB ini bisa survive lah. Ini luar biasa. Kerja keras dan kekompakan tim ya. Bukan hanya hasil usaha saya saja, tapi ini semua bekerja dengan kuat dan semangat. Begitu. Ya, pastinya begitu. Ya. Tetapi apakah ketika PBB memutuskan sampai di titik ini kemudian harus merapat dengan Pak Jokowi, terus itu memang misi menyelamatkan partai semata atau ada hal yang lain? Ya, saya pikir pertama memang kita bukan misi untuk menyelamatkan partai, tapi memang identik kalau dekat dengan kekuasaan itu kan otomatis ada kue kekuasaan lah. Bukan kue, feedback. Feedback artinya minimal sebagai kekuatan partai politik kita itu tidak diuyuk-kuyuk, tidak dikerjain, atau tidak dizolimin lah gitu, ya kan? Karena bagaimanapun ini namanya politik, ya kan? Nah, oleh karena itu ketika kami di 2019 mendukung Pak Jokowi, walaupun saat itu terpecah, ada juga yang ke Pak Prabowo, tapi inilah realita. Termasuk saya ke Pak Prabowo. Iya, Pak Aminuddin kan kader PBB juga. Kalau nggak salah nyalek dulu. Iya, nyalek dari Jawa Tengah, ya kan? Nomor satu itu sudah memasang begitu banyak umbul-umbul segala macam, ada tandingan umbul-umbul sesama kader PBB waktu itu, justru di umbul-umbul itu menyatakan mundur dari pencalegan waktu lagi kerja keras itu, dan rame-ramenya itu terbelah. Betul. Ada yang mendukung Pak Prabowo, ada yang mendukung Pak Jokowi. Nah, dalam organisasi menurut saya nih, karena ini punya pengalaman kemarin,
kita tidak boleh lagi terpecah. Ya. Harus satu komando. Betul. Makanya saya punya jargon satu komando, kemudian samina wa ta'na. Ya. Jadi apapun keputusan dari pimpinan itu harus kita ikuti, betul, ya kan? Faiza azamta fatawakal ala Allah. Nah, ya. Jadi ketika kita sudah berkomitmen, ya kita serahkan semua kepada Allah. Dan kalau itu salah, pemimpin yang salah, bukan kita. Gitu. Nah, ini yang saya patronkan sama PBB, Bang. Nah, mudah-mudahan di 2024 Pileg Pilpresnya ini sudah satu arah. Jadi mendukung Pak Prabowo, memenangkan PBB, dan tentunya kita juga bersemangat untuk bagaimana PBB lolos di Senayan kembali. Ya, amin, gitu, amin, amin. Ya. Kayak kemarin yang saya ingat betul tuh celotehnya Bang Yim, ya, Bang Yusril. Waktu satu sisi sudah menetapkan dukungan kepada Pak Jokowi, berdebat di salah satu TV dengan timnya Pak Prabowo, dia bilang, boleh jadi kita yang berdarah-darah membela Pak Jokowi, gitu kan? Ya. Boleh jadi nanti Anda yang menempati jadi menteri, gitu kan? Ya. Dan itu terjadi. PBB tidak dapat apa-apa. Ya, betul. Di awal mulanya kan, karena memang PBB, saya sebagai sekjen masuk sebagai wakil menteri di pertengahan periode kedua. Ya, hanya tahun 2022. Boleh dikatakan akhir jabatan Pak Jokowi, di masa sisa jabatan lah, ya kan. Jadi pelantikannya pun waktu itu diucapkan periode 2019-2024 sisa masa jabatan 2022-2024. Tidak menteri tapi wamen ya. Hanya wakil menteri. Lumayan lah. Ya, bukan lumayan. Yang penting dimanapun dipercaya kita mengabdi ya. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Itu sebagai kader yang baik mesti begitu, Bang Ferry. Ya. Terus dengan konstelasi politik yang belakangan kan cukup rame ya. Pak Prabowo dipasangkan dengan Mas Gibran gitu. Analisa Bang Ferry sebagai orang yang cukup dekat dengan Pak Jokowi gimana? Jadi begini, pertama saya melihat bahwa karena Pak Jokowi ini kan tidak bisa lagi 3 periode, otomatis sebagai partai politik saya sebagai sekjen juga melihat dalam banyak hal. Nah, akhirnya kita berdiskusi dengan Bang Yusril, dengan teman-teman DPP, itu dimulai tahun 2022 akhir lah. Ini sudah masuk tahun pemilu, dan kita juga sebagai partai politik yang sudah lolos verifikasi dengan nomor urut 13. Jadi sudah nggak ada beban sudah tidak ada beban untuk menggugat-gugat lagi. Nah, kita harus konsentrasi menyiapkan lagi infrastruktur sudah ada, menyiapkan caleg, sekaligus bagaimana PBB bisa mencalonkan presiden. Nah, ada beberapa yang kita lirik saat itu, ya kan. Nah, salah satunya Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat bahwa Pak Prabowo ini sebagai menterinya Pak Jokowi betul-betul bisa bekerja sebagai Menhan tentunya ya. Dan alhamdulillah saya juga melihat bahwa beliau ini, saya nggak kenal beliau, ya kan. Saya tidak kenal beliau, tapi tentunya tidak kenal, maksudnya tidak dekat ya. Kalau kenal pasti, cuman saya tidak dekat sama beliau. Nah, sementara beliau pun mungkin tidak kenal sama saya, tapi saya lihat beliau ini, saya lihat dalam memimpin Kementerian Pertahanan ini luar biasa, bagus ya, dan tidak ada hiruk pikuk soal macam-macam lah. Nah, terus saya pernah beberapa kali diajak teman bertemu sebagai wakil menteri tentunya di kabinet juga. Saya melihat ini beliau ini sangat tegas, terus kemudian konsisten, dan isu soal beliau tukang marah itu menurut saya sudah tidak ada lagi. Mungkin seiring menjadi pembantunya Pak Jokowi, mengikuti pola Pak Jokowi. Yang kedua, mungkin soal usia juga, ya kan. Mungkin terus kan sudah bukan lagi militer kan, walaupun sudah banyak bergaul dengan orang sipil. Sudah banyak bergaul dengan orang sipil dan tidak militer lagi ya, identik dengan militer, ya kan. Dan walaupun memimpin satu departemen pertahanan yang juga notabene banyak militernya. Gitu kan. Nah, cuman beliau ini sekarang suka humor, suka bercanda sekarang. Dari dulu itu setahu saya. Oh, malah Pak Amin mungkin lebih awal mengenal ya. Kan kita tahun dari 2014 sudah menjadi tim sesnya belum. Mulai tim ses ya. Dari mulai Pak Prabowo
Hatta. Awal ya. 2014 kalau gitu ya. 2014, kemudian 2019. Ya. 2014 itu kita bikin namanya Progres 98 untuk mendukung Pak Prabowo. Iya, iya. Dan viral. Nah, jadi setelah itu mungkin Pak Amin ya kita lihat beliau sosok yang baik, kita diskusikan di internal PBB. Nah, makanya PBB pertama kali yang mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capres. Waktu itu belum ada wapres. Betul, betul. Nah, jadi kita deklarasikan di BSD tanggal 30 Juli sekaligus juga milad PBB yang ke-25. Termasuk Prof. Him keliling bersama Pak Prabowo. Termasuk juga setelah deklarasi kami punya program untuk konsolidasi per zona. Ya, per zona itu kita buat untuk sosialisasi PBB, juga untuk sosialisasi Pak Prabowo sebagai capres dan memenangkan Pak Prabowo. Begitu. Jadi ini belum ada wapres nih. Belum ada. Belum, ya kan? Waktu itu cuman saya juga orang yang pertama kali loh mengendorse Mas Gibran. Kalau Pak Yusril tidak dipilih. Kan PBB tetap mendukung Pak Yusril sebagai wapres, ya kan? Nah, tapi kita punya strategi juga kalau Pak Prabowo tidak memilih Pak Yusril, tentunya kita harus punya alternatif kedua. Nah, alternatif keduanya siapa? Di antara banyak orang yang mau jadi wapres ini, kami berdiskusi. Ya tentunya kita memilih Mas Gibran. Jadi kelihatannya Mas Gibran ini dipilih sebagai jalan tengah ya? Jalan tengah. Karena masing-masing partai pasti punya jago wapres. Punya patron tersendiri. Untuk gitu wapres. Kan? Misalnya PAN saya dengar Pak Erik gitu ya. Pak Erik dengan Pak Muhadjir. Kemudian Golkar Erlangga. Saya dengar juga ada Pak Ridwan Kamil. Ya. Kemudian PBB Pak Yusril. Ya. Artinya kan terjadi artinya terlalu pertarungan. Terlalu banyak yang maju. Nah, kemudian dari situ dan nggak ada yang ngalah lagi. Tidak mau mengalah. Nah, jadi oleh karena itu akhirnya ketika rapat yang keberapa dengan Pak Prabowo dikumpulkan 9 parpol, 8 ya minus PSI ya. Ini masih ada. PKB masih ada waktu PKB itu? Sudah nggak ada. Oh, sudah nggak ada. Sudah keluar. PKB sudah keluar. Jadi karena kita membuat kesepakatan rapat, akhirnya seluruh parpol 8 itu ujungnya itu meminta Prabowo untuk menentukan siapa wapresnya. Gitu. Jadi diberikan kewenangan penuh kepada Pak Prabowo. Kepada Pak Prabowo untuk memilih siapa pasangan. Jadi ketika Pak Prabowo mengetuk palu, saya memilih Gibran, nggak ada yang protes lagi. Tidak ada yang protes. Tapi ini prosesnya sudah panjang. Sudah melalui perjalanan yang panjang. Jadi Pak Prabowo juga pernah meminta kepada Pak Jokowi agar putranya bisa menjadi pasangannya beliau. Oh, jadi Pak Prabowo juga yang minta tuh Pak Prabowo duluan. Dulu ada sebelum rame dicalonkan Mas Gibran ini kan saya dengar suaranya dari Pak Sekjen Gerindra Pak Muzani juga mengatakan itu. Terus kemudian dari Pak Hasim. Jadi memang kelihatannya keinginan Pak Prabowo untuk menggandeng Mas Gibran ini cukup lama ya. Itu memang keinginan Pak Prabowo. Bukan hasutan atau bukan keinginan Pak Jokowi, bukan. Karena saya langsung tanya dengan Pak Jokowi. Ya kan, saya tanya waktu itu sempat rapat kabinet. Saya mewakili kementerian karena kebetulan Ibu Menteri saya itu, Ibu Ida itu lagi keluar negeri lagi tidak ada di tempat. Jadi saya yang mewakili beliau dan selesai rapat terbatas itu saya menghadap Pak Jokowi. Berdua bertemu Pak Jokowi itu. Nah, disitulah saling. Nah, sekarang seolah-olah kan keinginan Pak Jokowi yang beredar luas di masyarakat. Padahal enggak ya. Tadi kan Pak Amin mengatakan saya kenal Pak Jokowi lama. Betul, saya mulai dari 2011 mengenal beliau. Sebelum maju jadi gubernur DKI. Nah, kemudian berinteraksi, kita bikin tim juga menjadi relawan di 2012 menjadi gubernur. Kemudian 2014 saya jadi timnya juga untuk jadi presiden. Tapi PBB waktu itu, waktu di gubernur DKI malah ke Pak Anies sebenarnya. Pak Anies. Oh enggak, waktu di DKI Anies belum maju. Oh, belum maju ya. Lawan Fauzi Bowo. Oh iya waktu PBB ke Fauzi Bowo. Nah, kebetulan saya kan tidak pengurus. Saya masuk pengurus ini 2015, Mas.
artinya gitu. Masih bebas. Masih orang bebas. Cuman saya memang melekat dengan Pak Yusril. Ya. Nah, ketika itu saya menentukan sikap, saya izin Pak Yusril, beliau berkenan, silakan. Karena saya bukan pengurus partai ya. Tapi anggota PBB betul, tapi bukan pengurus partai. Nah, akhirnya saya coba menentukan sikap waktu itu, mendukung Pak Jokowi untuk maju di gubernur, menang, ya kan. Kemudian 2014 PBB waktu itu dukung Pak Prabowo Hatta, 2014 saya tetap dukung Pak Jokowi. Walaupun saya nyalek dari PBB waktu itu, 2014. Ya sama seperti saya kan. Iya, maju juga kan 2014 2019. Mas Amin kan? Dapil Kalimantan Tengah lagi. Waktu itu Kalimantan Tengah, saya Jambi. Ingat saya itu, ya kan? Saya ini sebelum sekarang masih punya KTA PBB kan? Saya ini sebelum sekarang ribut-ribut tentang IKN. Iya. Isu sentral saya waktu kampanye di Kalimantan Tengah 2014 itu, di kampanye PBB waktu itu di sana, saya bilang nanti kalau PBB menang, ibu kota kita pindah ke Kalimantan. Belum begitu 2014. Betul jadinya. Jadinya di Kalimantan Timur. Itu saya sampai iklan di koran itu. Saya iklan di koran terus segala macam. Itu jadi memang ya, kita bukan asing lagi di keluarga PBB, jadi memang sudah luar biasa lah sebenarnya. Makanya saya kan kenal Mas Amin juga bukan baru sekarang, udah dari 2004 ya kan kita kenal kan. Betul. Nah, jadi sekarang Mas Amin ya saya melihat bahwa ketika Mas Gibran dipilih dengan hiruk pikuk ya, tentunya pro kontra. Tapi bagi saya kalau bukan Pak Yusril ya Mas Gibran. Tidak ada kata kompromi buat kita. Dan alhamdulillah kita berikan kewenangan penuh kepada Pak Prabowo dan akhirnya terpilihlah Mas Gibran dengan segala macam hiruk pikuk. Target PBB tentunya kan selain menggolkan Mas Prabowo Gibran kan tentu target parlemen tadi ya. Apanya kira-kira berapa kursi, berapa? Kami tidak muluk-muluk, Mas Aminuddin. Kita maunya PBB itu lolos 4% parliamentary threshold. Setara dengan minimal itu 25 kursi. Harus tembus dengan suara perolehan itu sekitar 7 juta suara. Nah, itu target kita. Bukan kerja gampang. Betul. Bukan kerja ringan, kerja berat. Tahun 2009 kalau nggak salah ya. PBB kan juga memperoleh sekitar 7 atau berapa kursi kan? Karena kita 2009 terakhir, tapi tidak lolos PT 2,5%. Itu 9 kursi. 9 kursi kan, termasuk Pak Ali Muhtar segala macam itu kan dapat itu. Terus Cuman kan Hamdan Zulfa sama ini Yusron. Tapi karena tidak memenuhi PT, mereka tidak dilantik. Lolos juga tidak dilantik. Nah, ini kekejaman demokrasi kita juga. Itu yang kemarin kita gugat, Mas. Itu dia. Kami gugat PT 0%, kami gugat parliament threshold 0%. Cuman MK menolak, ya kan. Mesti bisik-bisik lagi sama Pak Jokowi. Sebenarnya nantilah di zamannya Pak Prabowo menang ini mungkin demokrasi. Pak Prabowo Gibran ya. Prabowo Gibran jadi menang. 0%. Kita minta supaya demokrasinya direvisi atau ditinjau ulang lah, Bang. Karena Mas Gibran kan juga sukses itu menggugat. Ya kan? Ya paling enggak bukan inilah. Mas Gibran. Ya bukan Mas Gibrannya, tapi paling enggak kan dampak keputusan ini kan Mas Gibran, ya kan? Setidaknya itu bisa dijadiin alibi. Kalau gitu 0% ini juga dong. Ya. Itu bisa nanti kita usulkan walaupun sudah 3 kali ditolak. 3 kali loh ditolak. Dulu padahal Pak Prabowo juga sangat menghendaki 0%. Pak Prabowo juga yang lain-lain saya kira. Termasuk masalah sistem pemilu. Betul. Terbuka tertutup. Nah, itu. Ya kan? Sekarang sistemnya tetap terbuka. Jadi bisa. Semua saling memakan. Ngeri. Tidak hanya dan kosnya besar. Tidak hanya antar partai, antar kader partai pun kadang saling bunuh kan. Satu dapil. Itu luar biasa. Dan ini memang demokrasi yang mahal. Bang, harapan Bang Ferry sebagai bagian dari pertama orang dekatnya Pak Jokowi, juga sebagai orang yang harus memenangkan Pak Prabowo
apa harapan yang ingin disampaikan? Ya, saya berharap ya, ketika kami sudah mengusung Pak Prabowo dengan Mas Gibran, tentunya pertama keberlangsungan program yang baik untuk masyarakat, rakyat ini, itu diteruskan, termasuk soal hilirisasi. Jadi hilirisasi ini sangat membantu Indonesia dan membantu pemerintah khususnya ya. Karena selama ini kan hilirisasi tidak pernah ada. Kita sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam, itu mengirim barang mentah ke luar, ya kan? Terus. Jadi tidak ada feedback untuk kita. Nah sekarang kan dengan hilirisasi semua investasi itu dipaksa membuat pabrik-pabrik. Nah sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, saya berharap dalam investasi tadi membuat pabrik, membuat smelter dan lain-lain itu bisa merekrut dan mendapat serapan tenaga kerja yang baik. Itu satu. Di samping tentunya sumber daya kelola sendiri dan menghasilkan banyak material yang memang bisa turunan-turunannya itu. Gitu. Ya, dan tenaga kerja. Iya, tenaga kerja utamanya. Tentu. Sangat pastilah itu. Dan membackup pribumi-pribumi ini. Pribumi-pribumi. Tidak yang sekarang kita dapat kabar terlalu banyak TKA dan sebagainya. Betul. Tapi itu memang apa? TKA ada. Tapi tidak kita tidak yang tapi tidak seheboh. Setelah saya masuk jadi wakil menteri, saya panggil instansi terkait, saya tanya datanya mana. Terus memang banyak dan memang yang TKA terbesar itu dari Cina. Ada sekian puluh ribu orang, tapi tidak ratusan ribu, tidak jutaan yang dibuat media-media sosmed yang hoak-hoak itu. Setelah saya tahu, saya ketawa-tawa aja gitu. Yang disampaikan di sosial media kan sampai 10 juta. Hampir 10 juta itu bohong itu. Jadi nggak benar juga. Ini saya harus mengklarifikasi ya. Jadi tetap ada, tidak seperti yang diceritakan, ya kan? Mereka juga ada di Indonesia ini, ada yang resmi dan ada yang ilegal. Nah, yang ilegal ini yang saya bilang tadi banyak, tapi tidak seperti yang diceritakan gitu loh. Langkah-langkah ini barangkali Kemenaker yang melihat yang ilegal ini apa yang? Ya, kita akan minta supaya kementerian lembaga terkait memulangkan paling nggak. Satu, memulangkan. Yang kedua, datanya atau untuk rekrutmennya itu diperketat. Sesuai dengan kita juga. Kita juga ngirim tenaga kerja kita ke luar negeri, orang-orang kita ke luar negeri. Itu minimal mereka tuh harus bisa bahasa. Jadi TKA itu pun harus bisa bahasa Indonesia. Mesti dilatih dulu kan. Terus yang punya skill, Pak. Yang punya skill dan punya kompetensi, bukan hanya kuli-kuli kasar gitu. Ya kan? Ini yang harus kita lakukan dan regulasinya Pak Aminuddin kita perbaiki. Begitu. Closing statement dari pertemuan kita yang singkat ini apa, Bang Ferry? Ya, saya berharap dalam memasuki tahun politik ini menghimbaulah kepada semua partai politik, relawan, baik yang mendukung Pak Anies, mendukung Pak Ganjar, mendukung Pak Prabowo, ini mari kita berkompetisi secara sehat. Tidak boleh lagi membuat black campaign. Berpestalah dengan riang gembira, rakyat juga happy. Kemudian buatlah strategi kampanye yang positif ya, artinya yang tidak saling menghujat sehingga keretakan tidak terjadi lagi di masyarakat. Kasihan. Sporty lah ya. Ya, sportif. Kemudian juga tidak lagi, Pak Amin, kita melihat terjadinya pembelahan yang luar biasa. 2019 cukup itu kita jadiin pelajaran. Sangat berharga dan ini tidak boleh terjadi. Negara ini sesuai dengan apa yang dibicarakan Pak Prabowo juga Pak Jokowi harus dibangun dengan bersama-sama. Jadi nanti siapapun yang menang, mereka harus menggandeng teman-teman yang kalah dalam porsinya masing-masing. Paling enggak Pak Jokowi sudah menjadi mengajarkan Pak Prabowo, Pak Anies ya. Lah kita pendukungnya masih sakit hati, sementara yang atas, yang ketawa-tawa, jadi pengantin sudah menikmati kekuasaan dan sebagainya. Artinya sudah berdamai dan mereka sudah bekerja sama, ya kan? Nah, jadi mungkin itulah yang saya harapkan, dan penyelenggara pemilu, ya kalau ada pihak-pihak yang mencurigai adanya kecurangan,
Ya saya berharap penyelenggara pemilu kayak Bawaslu, lembaga-lembaga pemantau independen ini ya memperhatikan dengan seksama, sehingga pihak-pihak yang tadinya dicurigai bisa melakukan kecurangan itu minimal dia tidak berani atau minimalisir tidak terjadi kecurangan. Betul. Jadi ini yang kita harapkan. Itu Pak Amin. Oke. Ya. Baik. Terima kasih banyak. Baik Pak Amin. Beberapa hari yang lalu Pak Jokowi sudah mengundang beberapa kandidat presiden untuk diajak makan bersama. Benar. Dan beliau menyatakan akan netral di dalam hal menjaga demokrasi dan melancarkan agenda-agenda politik di tahun politik ini tentunya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Pak Presiden untuk mengundang ketiga kandidat ini untuk rukun ya, jangan sampai yang tadi disampaikan oleh Bang Ferry akan membelah masyarakat kita yang tentu itu tidak ada gunanya. Jadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tentu kita sambut Pilpres ke depan 2024 ini sebagai semangat semangat kebersamaan bahwa semua kita ini ingin menjadikan Indonesia lebih baik dari hari yang kemarin. Amin. Dan hari esok tentu harus lebih maju daripada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.